Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami, mahasiswa Universitas Sari Mutiara Indonesia. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Botani Farmasi dengan dosen pengampu Ibu Alfisa Fitri, MPD. Sebelum lanjut ke dalam materi, izinkan kami dari kelompok 5 memperkenalkan anggota kelompok. Berikut adalah penjelasan secara singkat tentang akar. Akar merupakan fondasi, penopang, dan penyokong batang tumbuhan. Agar akar tersebut dapat berdiri dengan kokoh. Di dalam hal ini, akar yang ada di dalam tanah berfungsi agar tanaman dapat tumbuh dengan tegak. Dan di dalam tanah, akar akan berkembang semakin panjang dan semakin lebat, sehingga tanaman akan semakin kuat. Akar juga dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu akar serabut dan akar tunggang, di mana akar serabut sering kita jumpai oleh tumbuhan monokotil atau berbiji tunggal, sedangkan akar tunggang sering dijumpai pada tumbuhan dikotil. Yang pertama adalah kangkung. Kangkung merupakan tanaman yang memiliki nama latin Ipomea aquatis Frox. Kangkung banyak dikonsumsi sebagai sayuran karena memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan dan mengandung antioksidan dan juga folat. Jenis akar kangkung yaitu berakar tunggang dan bercabang-cabang. Perakaran ini menembus dengan kedalaman 60-100 cm dan menyebar luas secara mendatar 150 cm hingga lebih, terutamanya pada tanaman kangkung air. Batang pada tanaman kangkung berbentuk bulat, berlubang, dan berbuku-buku, serta banyak mengandung air. Terkadang buku-buku tersebut mengeluarkan akar tanaman yang berserabut dan juga berwarna putih atau berwarna coklat ketuaan. Bunga pada tanaman kangkung memiliki bentuk tropet dan memiliki dedaunan mahkota yang berwarna putih atau kemerahan. Dan jika menghasilkan buah, berbentuk bulat atau oval yang di dalamnya memiliki 3 butir biji. Warna biji tanaman kangkung akan berwarna hitam jika sudah tua, dan berwarna hijau jika masih muda. Fungsi dari akar tersebut yaitu untuk menyerap air dan zat makanan dari di dalam tanah, serta menyongkongkan berdirinya batang tanaman. Jenis akar selada. Selada memiliki sistem perakaran tunggang dan serabut. Akar serabut menempel pada batang dan tumbuh menyebar ke semua arah pada kedalaman 20-50 cm atau lebih. Struktur batang tanaman selada tersusun berbuku-buku. Setiap bukunya menjadi tempat bagi daun. Batangnya berbentuk bulat, kokoh, dan juga kuat. Warna batang selada umumnya adalah hijau muda dengan permukaan yang halus dan ukuran diameternya sekitar 9 cm. Selanjutnya adalah fungsi dari akar selada. Akar selada memiliki fungsi untuk menyerap air dan zat makanan dari dalam tanah, serta mengokohkan berdirinya batang tanaman. Secara morfologi, wortel merupakan tanaman perudu yang tumbuh tegak dengan ketinggian sekitar 30-100 cm, tergantung dari varietasnya. Dan wortel merupakan salah satu tanaman sayuran yang paling banyak dikonsumsi oleh manusia. Jenis akar wortel. Akar tanaman wortel termasuk sistem perakaran tunggang dan serabut, yang dimana akar tunggang akan mengalami perubahan bentuk dan fungsi menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan. Bentuknya akan berubah menjadi besar dan bulat memanjang hingga mencapai diameter 6 cm dan memanjang sampai 30 cm tergantung dari varietasnya. Selanjutnya bagian struktur. Struktur akar wortel memiliki struktur yang diantaranya batang akar, cabang akar, rambut akar, dan ujung akar.
yang dimana batang akar memiliki fungsi sebagai penopang tubuh tumbuhan agar tumbuhan bisa berdiri dengan tegak. Selanjutnya, cabang akar. Cabang akar memiliki fungsi sebagai membentuk rambut-rambut akar baru dengan membentuk percabangan dalam sebuah akar tumbuhan. Kemudian, rambut akar. Rambut akar memiliki fungsi sebagai memperluas daerah penyerapan air dan zat makanan. Selanjutnya yang terakhir, yaitu ujung akar. Ujung akar memiliki fungsi sebagai melindungi akar dari kerusakan mekanis. Fungsi akar wortel. Akar wortel memiliki fungsi diantaranya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, kemudian untuk menyerap zat yang terkandung dalam tanah dan zat hara. Berikut adalah tanaman bayam. Bayam bahasa Latinnya ialah Amaratus. Bayam ialah tumbuhan yang berasal dari Amerika tropik, yang biasanya dikonsumsi daunnya sebagai sayuran hijau. Namun, tumbuhan ini sekarang sudah tersebar di berbagai daerah di seluruh dunia. Tanaman yang satu ini dikenal sebagai sumber zat besi yang penting bagi tubuh. Kemudian jenis akar. Akar dari bayam termasuk dalam golongan akar tunggang, serta memiliki akar serabut pada bagian atasnya. Selanjutnya ialah struktur. Tanaman bayam mempunyai struktur batang, daun, bunga, dan alat reproduksi. Bagian batang pada bayam banyak mengandung air dan tumbuh tinggi di atas permukaan tanah. Terkadang batangnya mengeras seperti kayu dan mempunyai banyak cabang. Fungsi akar yaitu sebagai tempat menyerap air dan zat hara, alat pernafasan, memperkokoh tumbuhan, dan tempat cadangan makanan. Yang terakhir adalah tanaman bawang daun, yang nama simplisianya Allium phytolosum. Jenis tanaman daun bawang ini termasuk ke dalam famili Liliaceae. Tanaman ini berbentuk rumput atau rumpun, dengan ketinggian tanaman mencapai 60 cm atau lebih. Bawang daun selalu menumbuhkan anak-anakan baru, sehingga membentuk rumpun. Selanjutnya jenis akar. Bawang daun berakar serabut pendek, yang tumbuh dan berkembang ke semua arah di sekitar permukaan tanah. Tanaman ini tidak mempunyai akar tunggang. Perakaran bawang daun cukup dangkal, antara 8-20 cm. Perkarangan bawang daun dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada tanah yang gembur, subur, dan mudah menyerap air. Selanjutnya, struktur bawang daun. Daun pada bawang daun berbentuk bulat, memanjang, berlubang menyerupai pipa, dan bagian ujungnya yang meruncing. Bawang daun memiliki daun yang berbentuk pipih memanjang, dan bagian ujungnya yang meruncing. Ukuran panjang daun sangat bervariasi, di antaranya 18-40 cm, tergantung pada varietasnya. Fungsi akar pada tanaman bawang daun ialah sebagai penopang tegaknya tanaman dan alat untuk menyerap zat-zat hara dan air.